Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Nadila Ananda dengan NPM 23082601171. Pada tugas bioetik kali ini saya akan mengangkat dari film The Good Doctor Season 1 episode 6. Ini disutradarai oleh Mike Listo, kemudian penulis naskah oleh David Shore pada tahun 2017. Untuk sinopsis singkat pada episode kali ini, episode ini menyoroti konflik etika ketika memang seorang pasien wanita muda datang ke rumah sakit dengan keluhan gejala medis yang tidak dapat dijelaskan secara langsung oleh hasil laboratorium. Beberapa dokter mulai curiga bahwa memang pasien hanya berpura-pura sakit saja atau malingering. Kemudian Dr. Sean Murphy, seorang residen bedah dengan autisme dan Savant syndrome, tetap mempercayai pasien dengan menelusuri gejala lebih dalam. Hasilnya, pasien ternyata memang mengidap penyakit langka yang sangat serius. Analisis berdasarkan 4 daripada prinsip bioetik yang saya ambil. Yang pertama ada autonomi atau otonomi daripada pasien. Autonomi adalah memang hak pasien untuk membuat keputusan bebas dan sadar atas dengan tindakan medis yang dijalankan pada tubuhnya. Prinsip ini menegakkan atau menekankan pentingnya informed consent dan juga menghargai nilai, kemudian preferensi serta hak individu atas tubuhnya sendiri. Analisis dari dalam film tersebut, pasien dalam episode ini merasa tidak percaya, merasa tidak dipercayai, kemudian dia merasa tidak didengarkan oleh beberapa dokter yang menganggap ia hanya mencari perhatian. Ketika pasien menjelaskan gejalanya, ia ditanggapi dengan sikap skeptis dan juga diremehkan. Namun, Dr. Sean Murphy ini memang tetap mendengarkan dan bersikap objektif. Ketika dokter lain memang memutuskan untuk berdasarkan asumsi, Sean ini justru menghormati otonomi pasien dengan mempercayai keluhan subjektifnya tanpa menghakimi. Ini menunjukkan bahwa menghormati daripada otonomi bukan hanya tentang izin medis, tetapi juga kita tentang mengakui pengalaman pasien valid dan memang layak untuk kita dengar. Kemudian beneficence-nya apa atau memang berbuat baik. Prinsip beneficent mewajibkan tenaga medis untuk bertindak demi kebaikan pasien. Ini mencakup upaya untuk menyembuhkan, meringankan penderitaan dan juga meningkatkan kesejahteraan pada pasien, baik secara fisik kemudian secara emosional. Analisis dalam film, Sean ini dengan penuh empati, dengan ketekunan menyelidiki kondisi medis pasien, meskipun ditentang oleh rekan-rekan sekitarnya. Ia melihat lebih dari sekadar hasil tes dan gejala objektif. Ia peduli terhadap kesejahteraan holistik pada pasien. Ketika sebagian dokter ingin memulangkan pasien tersebut karena memang dianggap tidak benar-benar sakit, Sean bersikeras untuk melanjutkan penyelidikannya dan akhirnya menemukan penyakit langka yang mengancam jiwa. Ini adalah contoh quote dari beneficence atau berbuat baik, di mana dokter memang memilih untuk bertindak demi keselamatan dan kebaikan pasien. Kemudian tidak membahayakan, non maleficence. First, do no harm. Prinsip ini menekankan bahwa tindakan medis ini tidak boleh membahayakan pasien, baik secara langsung melalui prosedur yang salah maupun memang secara tidak langsung melalui seperti pengabaian atau pengambilan keputusan yang sembrono. Untuk analisis dalam film, ketika beberapa dokter memilih untuk menghentikan pemeriksaan karena memang tidak menemukan apa-apa, mereka sebenarnya sedang mengambil resiko besar atau potensi daripada salah mendiagnosa. Jika pasien benar-benar sakit dan dipulangkan tanpa pengobatan, itu akan bisa menimbulkan bahaya yang serius. Tapi Dr. Sean menghindari bahaya itu dengan melanjutkan investigasi medisnya. Kemudian ia menyadari bahwa mengabaikan pasien berdasarkan asumsi adalah bentuk maleficence, kemudian dengan tetap menyelidiki secara ilmiah. Kemudian Dr. Sean ini mengunjungi prinsip ini menunjukkan bahwa memang ketelitian dengan rasa percaya pada bagian daripada etika profesional. Kemudian adanya justice atau keadilan. Prinsip keadilan dalam nilai bioetik ini kita menekankan bahwa pada distribusi pelayanan kesehatan yang adil tanpa adanya diskriminasi. Semua pasien berhak mendapatkan perlakuan yang setara tanpa adanya berdasarkan latar belakang sosial, kemudian berdasarkan dengan kondisi mental, status ekonomi atau memang asumsi. Daripada analisis film, pasien ini dinilai berdasarkan persepsi semata. Perempuannya muda, kemudian tidak ada bukti medis yang kuat, kemudian dicurigai ia hanya memang mencari perhatiannya aja. Jadi ini menunjukkan bagaimana pasien ini diabaikan oleh para dokter dan mengambil keputusan medis.
yang salah. Kemudian Dr. Sean ini juga mengalami diskriminasi dalam kehidupan profesionalisme karena memang autisme. Justru menjadi tokoh yang menegakkan keadilan. Ia melihat bahwa pasien ini sebagai manusia yang setara, bukan berdasarkan dari prasangka aja. Ini memang contoh nyata bagaimana prinsip keadilan ini bisa ditegakkan di dalam dunia medis yang penuh dengan tekanan dan bias. Untuk refleksi etis dan juga kemanusiaan, film ini menunjukkan bahwa etika kedokteran ini bukan hanya memang soal prosedur atau protokol, tetapi juga tentang kemanusiaan, tentang empati, dan juga pengambilan keputusan moral dalam ketidakpastian. Dr. Sean Murphy ini mewakilkan prinsip-prinsip etis murni, bukan karena memang dia sempurna, tetapi karena ia memang konsistensi memandang pasien ini sebagai manusia seutuh-utuhnya. Untuk sekian dari saya yang saya angkat dari film The Good Doctor. Sekian untuk referensi yang saya gunakan dari Back Home CL Children yang 2019, Principle of Biomedic Ethics dari edisi 8 tahun Oxford University Press, kemudian dari Johnson R.R. Segar M. Wislin 2021, Clinical Ethics, A Practical Approach to Ethical Decision in Clinical Medicine, tahun edisi 9 dari MC Grow-Hill. Kemudian juga dari Harris JC 2020, Bias the Practice of Medicine, Ethics Implementation, AMA, Journal of Ethics. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.